Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana membuat soal ujian di Google Form. Jadi langsung saja kita masuk ke Google Form kita, ke email, Gmail, kemudian kita klik yang ini, kemudian kita klik yang Drive, atau langsung juga bisa langsung di formulir. Ini kita klik yang formulir. Jadi pastikan dulu biar cepat. Di sini teman-teman menyediakan soal yang sudah diketik di Word ya. Jadi ini sudah masuk, langsung kita, karena kita mau buat soal, kita buat yang kuis kosong. Jadi di sini bisa mempermudah kita yang sedang online sekarang untuk membuat soal. Oke, di sini kita buat di sini ganti dengan misalnya ujian UAS misalnya. Kita hilangkan dulu. Oke, di sini deskripsinya. Misalnya jawablah soal dengan baik dan benar. Oke, jadi di sini adalah pertanyaan pertama biasanya adalah identitas dari siswa kita. Nama. Jadi pilihannya itu bukan ganda, di sini kita ubah menjadi jawaban singkat. Kemudian kita copy saja, atau kalau tidak mau di-copy kita tambahkan pertanyaan. Kemudian di sini kalau misalnya kita buat lagi misalnya NIM. Kalau mahasiswa kan NIM, kalau SD atau sekolah itu NIS ya. Kemudian di sini karena namanya dia tidak boleh kosong, karena kalau kosong kita jawabannya tidak tahu punya siapa, jadi kita klik wajib isi. Begitu juga dengan NIM, misalnya kita klik wajib isi. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita mau membuat setelah ngisi nama dan NIM itu baru bisa menjawab soal, kita klik yang ini di bagian kedua, next pick-nya. Sini kita buat misalnya soalnya. Soal UAS. Oke. Selanjutnya sini kita klik tambahkan pertanyaan. Tinggal kita buat saja soalnya. Misalnya di sini dividen adalah, kalau misalnya kita buat soal pilihan berganda, tinggal kita klik di bagian ini pilihan berganda. Sedangkan kalau misalnya kita mau isi, tinggal kita klik yang paragraf gitu. Sini karena misalnya berganda, jadi langsung dibuat misalnya di sini jawabannya apa. Kemudian kita tambahkan opsi yang kedua atau jawaban yang lain, misalnya. Kemudian kita jawabkan lagi, kita akan buat 4. Di sini. Oke. Jadi setelah semua di sini kita bisa kunci jawaban. Jawaban yang mana yang benar? Jadi kita klik kunci jawaban. Langsung kita klik yang benar, kemudian kita isi berapa poinnya per satu pertanyaan ini. Gitu. Kalau sudah kita klik selesai.
Oke, jadi kalau misalnya mau pertanyaannya sampai berapa, kita tambahkan pertanyaan lagi. Kemudian kalau misalnya kita mau menambahkan judul dan deskripsi, kita klik yang ini. Kemudian kalau menambahkan gambar, misalnya dia perlu gambar, kita klik yang ini. Kemudian misalnya sudah selesai ini, kita bisa sesuaikan temanya. Jadi tema headernya itu kita bisa pilih gambarnya. Gambar header di kepalanya itu apa? Misalnya di sini ada beberapa pilihan. Karena di sekolah kita klik yang kantor dan sekolah. Itu misalnya kita klik yang ini. Jadi nanti langsung terupload di atasnya, jadi headernya terganti dengan yang baru. Nah ini. Jadi kan belum ada. Selanjutnya warna temanya juga bisa kita ubah. Oke. Atau gaya fontnya juga bisa kita ubah di sini, misalnya jadi formal. Kalau sudah selesai, tinggal kita klik close. Selanjutnya di sini kalau misalnya kita ingin melihat bagaimana sih penampilannya, kita klik pratinjaunya. Jadi seperti ini pratinjaunya. Jadi dia harus jawab dulu pertanyaan nama dan NIM-nya, baru nanti dia bisa melanjutkan ke soal gitu. Kemudian setelah selesai soalnya semua, ini kita anggap sudah selesai, kita mau mengirimkan ke siswa kita, tinggal kita klik yang kirim ini. Kemudian di sini ada beberapa setelan, misalnya secara umum atau dibatasikah atau tidak. Kemudian di sini kumpulkan email, terserah kita mau pilih atau tidak gitu. Kemudian respondennya dapat apa? Edit setelah mengirimkan atau lihat diagram ringkasan jawaban teks gitu. Kemudian dari presentasi di sini bagaimana? Apakah acak urutan pertanyaan ataukah bagaimana? Jadi biasanya kalau kuis kita ajak urutan pertanyaan. Jadi siswanya tadi itu atau murid kita itu tidak bisa menyonteknya itu terkurangi persentasenya karena urutan pertanyaan si A dengan si B akan berbeda. Selanjutnya di sini pastikan kuis. Nah, di sini dirilis nilainya. Kalau misalnya kita mau menampilkan nilainya setelah siswa kita menjawab soal, kita klik. Jadi nilainya akan terklik. Jadi kalau misalnya tidak mau, ya tidak usah terklik. Jadi di sini respondennya apa sih yang dapat dilihat kalau sudah submit gitu. Pertanyaannya tidak terjawab, apakah jawabannya benar atau dia nilainya berapa. Terserah kalau misalnya kita tidak mau, tinggal kita kosongkan saja. Misalnya kita mau nilai poinnya, tinggal kita simpan kalau misalnya sudah di save semuanya, dipilih semuanya. Kalau sudah kita simpan, langsung kita kirim linknya. Dan di sini kita klik yang ini. Tautannya kita perpendek URL-nya. Langsung kita salin. Jadi kalau kita langsung kita salin, bisa kita kirim ke siswa kita. Ini misalnya kita buka di sini. Nanti jadinya seperti apa? Oke, jadi dia kelihatannya seperti ini penampakannya. Berarti sudah bisa formnya dikirim ke siswa. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.